Nah, kali ini kita akan membahas tentang Xabi Alonso dan juga Chelsea ya. Banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa Xabi Alonso berani banget ya menerima tawaran untuk menjadi pelatih Chelsea, sedangkan situasi Chelsea sendiri sedang kacau balau gitu kan setelah ditinggal oleh Enzo Maresca. Karena seperti video yang pernah kita bahas, keterangan dari Mauricio Pochettino sendiri kenapa dia meninggalkan Chelsea? Karena syarat yang pernah dia ajukan untuk memegang kendali penuh atas Chelsea itu diabaikan oleh Todd Boehly sebagai owner atau pemilik Chelsea ya. Tapi Xabi Alonso berani ya. Mungkin pertama alasannya adalah karena manajemen Liverpool lebih memilih untuk memperpanjang kontrak Arne Slot di musim depan, sehingga Xabi menilai bahwa, wah nggak mungkin nih, tergantung kepada Liverpool apalagi harus nunggu satu musim depan lagi ya. Karena memang ya posisi nganggur gimana ya, apalagi tawaran loker dari Chelsea ini oke banget gitu kan. Mungkin Xabi lebih memilih, wah ini tantangan nih, gak papalah selagi bayarannya gede dan sebagai pelatih yang tipikal membangun ulang skuad ya, melatih Chelsea itu nggak buruk-buruk amat karena performa Xabi Alonso sukses di Leverkusen itu kurang ajaib apalagi ya, klub seperti Leverkusen bisa menjuarai Bundesliga dan tidak hanya menjuarai guys. Pertama, ini adalah liga yang didominasi oleh Bayern Munchen, tetapi Xabi Alonso berhasil mematahkan dominasi dari Bayern Munchen dan yang paling spesialnya adalah menjuarai Bundesliga tanpa kekalahan atau invincible anjir. Bahkan Bayern Munchen sendiri ya itu nggak pernah invincible di Bundesliga ya. Tetapi Xabi Alonso dengan Bayer Leverkusen-nya berhasil memenangkan Bundesliga dengan tanpa kekalahan. Nah, yang paling menarik adalah kalian semua mungkin lupa atau tidak tahu ya bahwa Xabi Alonso itu ke Chelsea bukan hanya sebatas sebagai pelatih guys, tetapi sebagai manajer ya. Nah, kita bedah nih perbedaan antara pelatih dan juga manajer. Kalau pelatih itu ya jabatannya hanya sebagai pelatih mengurus pemain, mengurus permainan, itu skuad utamanya ya. Hanya memiliki otoritas untuk, mengelola skuad, skuad Chelsea-nya misalkan. Nah, tetapi kalau jabatannya itu sudah manajer, maka tanggung jawab dan, wewenangnya lebih besar lagi. Pertama, sebagaimana video yang sudah kita paparkan bahwa ada beberapa syarat penting yang diajukan oleh Xabi Alonso ya. Salah satunya ya jabatan manajer ini sendiri. Ketika Xabi Alonso menjadi seorang manajer, maka tidak ada orang yang lebih besar yang akan mengevaluasi kinerjanya sebagai pelatih. Jikalau Xabi Alonso ini hanya jadi pelatih, kinerjanya itu dipantau oleh manajer, guys. Jadi ada jabatan yang lebih tinggi daripada pelatih yaitu manajer ya. Namun ketika Xabi Alonso itu justru menjadi manajer, tidak akan ada yang mengevaluasi kinerjanya ketika melatih Chelsea. Terus dia itu, memiliki kuasa penuh untuk menentukan starting eleven. Kuasa penuh untuk mencari atau, merekrut pemain di bursa transfer. Dia memiliki kuasa penuh gitu kan. Lalu memiliki kuasa penuh juga untuk menentukan siapa saja pemain yang akan dijual. Dan yang paling menariknya adalah Xabi Alonso sebagai manajer itu ikut, mengatur ya, mengelola akademi pemain muda Chelsea-nya. Jadi tidak hanya skuad inti Chelsea, tetapi skuad akademinya juga diatur oleh Xabi Alonso. Sehingga ini memang proyek jangka panjang ya, dari penjualan pemain, dari perekrutan pemain, itu keputusan terbesarnya ada di tangan Xabi Alonso. Sehingga memang lebih leluasa lagi gitu kan. Nah, itulah alasan kenapa Xabi Alonso itu menerima tawaran kerja dari Chelsea yang benar-benar sangat berbahaya banget ya. Benar-benar pekerjaan yang paling ekstrim itu selain manajer, selain menjadi pelatih Manchester United ya menjadi pelatih Chelsea kan. Apalagi meta gonta-ganti pelatih itu pelopornya ya Chelsea guys kalau kalian masih ingat di era Abramovich ya. Cuman bedanya Chelsea dulu gonta-ganti pelatih, pelatihnya itu jelas. Kalau sekarang pelatih magang aja bisa ngelatih Chelsea anjing kayak Liam Ross senior ini ya. Mungkin ini akan menjadi aib anjir sekelas Liam Ross senior yang notabene adalah asisten dari Wayne Rooney yang benar-benar dicap gagal sebagai pelatih, itu bisa melatih Chelsea anjing. Sampai mendapatkan reaksi dari para legend mereka ya, ada Didier Drogba, ada Frank Lampard, ada John Terry yang
mempertanyakan keputusan Chelsea untuk merekrut seorang Liam Rowe senior gitu kan. Ini bener-bener bukan identitas Chelsea yang kita kenal. Nah, ngomong-ngomong soal tadi gue singgung Manchester United ya, tahu nggak ketika Ruben Amorim dipecat? Ketika Ruben Amorim dipecat. Itu karena dalam konferensi pers usai laga, post match interview-nya, Ruben Amorim itu, mengatakan dengan nada yang sinis ya, menyerang manajemen Manchester United bahwa, "Ya, saya mah cuman seorang pelatih, keputusannya terserah manajer." Nah, itu membuktikan perbedaan nih guys, antara pelatih dan juga manajer. Nah, mendengar hal itu, Ruben Amorim itu dipecat karena tidak puas dari sisi manajer ya, karena ini pelatih, berani banget nyinggung-nyinggung manajer gitu kan. Jadi ya yang, bisa dipecat oleh manajer kalau jabatannya hanya sebatas sebagai pelatih. Nah kalau Xabi Alonso sendiri karena dia manajer, ya dia akan lebih leluasa untuk mengatur Chelsea guys. Bahkan ya untuk kondisi transfernya, ini menurut gue pribadi, menurut analisa gue pribadi ya. Jadi dalam deal-deal-an kontraknya lebih ke Chelsea yang butuh Xabi gitu, bukan Xabi Alonso yang butuh Chelsea. Jadi ya kalau Xabi Alonso nothing tulus aja, ngegas aja dari awal, mikirnya kalaupun, nggak deal sama Chelsea juga bukan Xabi yang rugi kan. Tetapi di sisi Chelsea sendiri, Chelsea berpikir jika tidak segera mendapatkan Xabi Alonso, siapa lagi pelatih yang bisa mengangkat performa tim. Jangan sampai performa Chelsea musim depan itu makin ancur-ancuran anjing, karena di musim ini saja Chelsea itu stuck ada di klasemen ke-9 loh, ibaratnya Big Six tetapi keluar dari angka 6 itu udah janggal banget ya. Jadi melihat hal tersebut gercep banget, apalagi gue lupa ya setelah pertandingan melawan siapa gitu, Chelsea yang imbang atau kalah ya, itu langsung gercep, ngelobi Xabi Alonso ya, dengan segala persyaratannya. Jadi apapun yang diinginkan oleh Xabi Alonso itu langsung di-ACC sama manajemen Chelsea kan, sama owner-nya sendiri. Sehingga ya bener-bener, Xabi Alonso itu menjadi sosok penguasa baru di Stamford Bridge gitu kan. Bahkan beberapa pemain juga sangat menanti keputusan ini karena seperti pemain-pemain kunci ya, Cole Palmer, Enzo, Cucurella sendiri ibaratnya, mungkin kalau dilatih sama sosok seperti Xabi Alonso ya kita meskipun bertahan di Chelsea pun masa depannya lebih jelas gitu kan, nggak kayak yang sekarang. Nah ngomong-ngomong tentang hal tersebut gue ingin, memaparkan beberapa skuad utama yang menjadi andalan bagi Xabi Alonso di Chelsea musim depan ya. Xabi Alonso dikabarkan sudah menentukan 5 pemain yang dianggap untouchable di Chelsea ya. Pelatih asal Spanyol itu ingin membangun proyeknya dengan mengandalkan Richie James, Marc Cucurella, Moises Caicedo, Tosin Adarabioyo, dan juga Enzo Fernandez. Ini benar-benar 5 pemain yang untouchable atau tidak akan dijual oleh Chelsea musim depannya, meskipun mendapatkan tawaran yang besar. Kelima pemain tersebut disebut akan menjadi fondasi utama Chelsea era Xabi Alonso dan tidak tersentuh dalam rencana skuadnya, dilansir oleh Marca ya. Nah, yang paling menarik adalah dari 5 nama tersebut ada satu nama yang miss ya. Ada satu nama yang tidak tersebut yaitu Cole Palmer anjing. Padahal Cole Palmer mengeluarkan statement pribadinya bahwa dia tidak sabar ingin dilatih oleh Xabi Alonso, tetapi Xabi Alonso tetap membiarkan Cole Palmer pergi dari Chelsea jika ada tawarannya. Karena Cole Palmer sendiri kan sebelum-sebelumnya sering mengeluarkan pernyataan yang menyinggung hati dari Chelsea itu sendiri bahwa dia ingin pergi ke Manchester United ya. Bahkan Cole Palmer itu kan menyuruh agennya untuk, menyusun skema transfer agar dia segera cabut dari Chelsea dan destinasi yang dituju justru Manchester United, ya ini mungkin agak mengecewakan ya dari sisi klubnya ya, sehingga ya dibiarkan pergilah kalau ada tawaran yang cukup. Tetapi andai kata Enzo Fernandez itu untouchable, berarti apakah jika ada tawaran yang besar dari Real Madrid, Manchester City, dan juga PSG, tetap akan dilepas atau akan dipertahankan? Sedangkan kalau dari sisi Enzo, Enzo pernah mengatakan sebagaimana yang sudah kita bahas, situasi dia di Chelsea, stay atau tidaknya itu tergantung siapa pelatih nanti. Nah, ketika pelatih yang diharapkan adalah Xabi Alonso dan sekarang sudah here we go ya, sudah resmi akan menjadi manajer. Ini manajer ya, Enzo Maresca aja dulu itu pelatih guys, bukan manajer ya. Mungkin Enzo Fernandez akan memilih untuk stay di Chelsea ya. Kalau gue sendiri sih
Enzo Fernandez itu sosok yang sangat penting di eranya Xabi Alonso dan mungkin performanya juga akan naik jika memang Xabi Alonso yang melatih Chelsea ya. Harapannya ya semoga saja stay, tetapi kalau untuk lebih seru, gue pengennya Enzo itu ke City anjing supaya dilatih oleh Enzo Maresca dan dua-duanya kan balas dendam ke Chelsea ya. Yang meskipun Enzo Fernandez itu tipe pemain yang mungkin hatinya udah biru ya, karena kecintaannya terhadap Chelsea itu sangat besar. Dengan kondisi apapun Enzo Fernandez itu tidak pernah mengeluh ya ketika menjadi pemain andalan di Chelsea itu sendiri gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pandangan kalian tentang, Xabi Alonso dan era baru Chelsea di bawah tangan dinginnya gitu kan? Apakah musim depan akan langsung gacor dan langsung, menjadi kandidat kuat untuk menjuarai at least EPL atau akan memerlukan waktu adaptasi atau struggle terlebih dahulu ya untuk menyusun starting line up terbaik mereka? Nah, kalau menurut kalian, bagaimana menurut kalian prediksi kalian tentang performa Chelsea musim depan di bawah Xabi Alonso? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.